Namun kita juga perlu tahu Bapak sekalian bahwa banyak juga masalah-masalah di rumah tangga ya. Itu bisa bermula atau bisa dimulai dari masalah ketidakharmonisan yang juga berhubungan dengan makanan. Ya, di zaman sekarang kita lihat betapa banyaknya makanan-makanan, minuman yang bukan lagi nggak sehat, tapi kalau saya lebih suka mengatakan sudah kayak racun gitu. Banyak sekali. Maka salah satu yang kita perlu perhatikan khususnya Anda, kan ibu-ibu ini kan penguasa dapur bahasa saya. Maka niatkan ini sebagai bentuk ketaatan dan ibadah Anda, itu yang paling utama. Jadi ketika Anda meniatkan untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga Anda, baik itu mungkin sayur, buah, atau apapun, dan itu bagian dari ibadah, bagian dari cara Anda melayani atau berkhidmat kepada keluarga, maka setiap apa yang Anda buat, itu akan dapat tambahan pahala, meskipun begini. Dalam Islam, salah satu ibadah yang paling luar biasa, banyak pahalanya, namanya pernikahan. Jadi kalau mungkin Anda bicara dengan atau mungkin kita bicara dengan teman kita ya, atau mungkin siapapun itu, dan di situ tidak disebutkan atau tidak menyebut nama Allah di sana, maka tidak ada pahala di sana, tidak ada keutamaan di sana. Tapi menariknya, ketika seseorang sudah berada pada satu perusahaan, pada satu bahtera yang namanya pernikahan, maka dan itu diniatkan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka ucapan seorang laki-laki atau mungkin suami kepada istrinya hanya bertanya mungkin, kamu tadi makan apa, itu pahala. Ucapan seorang wanita kepada suaminya, tadi sudah sholat atau belum, atau apapun. Jadi semua lingkupan dalam rumah tangga tadi pahala semua. Itu sebabnya Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang mulia, itu ketika bulan Ramadan, ketika selesai berbuka puasa, beliau sholat berbuka, kemudian sholat ke masjid, kemudian beliau pulang ke rumah untuk berjima dengan istrinya. Karena itu bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Maka amat sangat di belakang penuh banget, kayaknya maju ke depan nggak apa-apa deh. Biar di belakang bisa jalan. Banyak ya. Nah, alhamdulillah. Kenapa? Ya, sayang kasihan di belakang. Sudahlah, mau diapain? Saya menatap laptop saja. Lebih aman. Baik. Jadi seluruh aktivitas dalam rumah tangga tadi semuanya pahala. Ya. Maka ketika Anda menyiapkan sepatu, baju, apapun itu, Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, maka semua pahala. Jadi jangan pernah kehilangan kesempatan pahala dalam rumah tangga Anda. Termasuk juga bagaimana kita memberikan yang terbaik, makanan, minuman kepada keluarga di rumah. Karena sedekah yang baik atau terbaik adalah sedekah kepada keluarga. Yang tidak kalah penting adalah sedekah yang terbaik juga adalah sedekah kepada diri sendiri. Ya, sedekah kepada diri sendiri. Maka kita meminta kepada Allah, mungkin ibu-ibu di sini yang punya suami bekerja, lapangkan rezekinya mungkin sehingga bisa beli almond. Betul. Lapangkan rezekinya sehingga bisa beli walnut, hazelnut gitu kan, atau pistachio gitu kan. Yang tidak masuk anggaran awalnya misalkan. Ya, itu penting karena salah satu tips yang perlu dilakukan oleh seorang suami ya ke depan ya dalam sebuah rumah tangga lah, royal lah dengan istrinya, royal ya, karena itu sedekah yang paling baik ya. Semoga Allah kuatkan saya. Baik. Dan bagaimana caranya memberikan yang terbaik kepada keluarga kita? Ya kita belajar, Bu sekalian. Kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi banyak sekali kepada kita ya untuk
apa ya, untuk hidup sehat gitu aja saudara. Untuk hidup sehat. Dari mana itu? Dia dari apa yang dia tumbuhkan di atas bumi ini, di atas tanah, mendapat matahari begitu. Ya mungkin saya sampaikan di mana di feed saya katakan produk ciptaan Allah gitu loh, hashtagnya begitu. Ya, jadi kalau kita sudah ngerti kayak begitu maka kita berkomitmen. Jadi suatu ibadah itu ketika dia atau kita sudah merasakan kenikmatan di sana, maka kita akan ketagihan. Jadi kalau ada orang yang masih punya beban dalam hidup sehat, misalkan gitu ya, maka dia belum menikmati itu. Ya, dia belum merasakan ada kenikmatan yang luar biasa dalam hidup sehat tadi. Apalagi jadi beban untuknya. Ya, sedangkan masalah yang akan kita atau mungkin khususnya Anda sebagai seorang wanita hadapi itu jauh lebih besar, Bu. Coba sekarang kita pikir baik-baik, khususnya ibu-ibu ya dan ahwat-ahwat yang belum nikah seperti itu. Kasus-kasus seperti PCO ya, polikistik sindrom gitu kan, endometriosis, infertilitas, seperti kasus yang kacang gorengan zaman sekarang. Sebagian besar wanita mengalami itu. Ya. Dan ada lagi juga yang akhirnya wanita-wanita yang frigid gitu kan, tidak mudah merasakan rangsang dengan suaminya, banyak sekali kasus seperti itu. Akhirnya apa? Rusak rumah tangganya. Ya, asbab dari apa? Asbab dari ketidakmampuan atau ketidakmauan sang wanita tadi dan sang prianya tadi untuk menjaga apa yang masuk dalam badannya. Apa yang Anda makan sekarang? Sekarang sini saya ngelihat zaman sekarang kan wanita-wanita ya secara umum saya lihat tuh ya hobinya makan ya kayak bakso gitu-gitu kan. Betul nggak sih? Langsung ngerespon deh kalau makan gitu. Jadi hobinya kayak begitu kan? Anda pernah mikir atau kita pernah mikir nggak kira-kira yang kita makan itu bisa jadi masalah atau bisa menjadi asbab kita sehat? Pernah mikir nggak? Kita jarang mikir. Tapi konyolnya ada suatu hal yang kita tidak atau berat sekali diubah. Sebab apa? Sebab makanan yang kita makan, ya, makanan yang kita makan itu akan membentuk gennya kita. Kemarin saya share, tapi sudah saya hapus. Saya dapatkan sama teman gitu kan. Ada 2 orang. Satunya anak umur 7 tahun, satunya 6 tahun atau 5 tahun. Anak yang pertama itu kena psoriasis. Apa itu psoriasis? Psoriasis itu penyakit autoimun. Susah ngobatinnya? Susah. Kalau di dunia kesehatan modern biasanya akan diberikan steroid biasanya. Ya. Satu lagi, anak itu kena kanker. Dan kankernya pun sudah stadium yang akhir. Apa yang kita makan, ya, apa yang dimakan oleh manusia secara umum akan membentuk gennya. Gen ini akan diwariskan kepada anak keturunannya. Syukur-syukurnya kalau gen ini ketika dia terbentuk dari makanan tadi itu masih lengkap, tapi seringnya kalau dalam bahasa buku yang saya baca itu dia disebutkan di situ seperti protein cacat. Jadi gennya itu udah nggak lengkap sehingga akhirnya apa yang terjadi baru saja anak-anak itu anak itu lahir sudah mulai tampak tanda-tanda masalah kelainan yang kita sebut dengan kelainan kongenital. Betul? Kongenital itu masuk kelainan bawaan, gen kan, genital, jadi dibawa dari gennya bapak ibunya. Artinya apa? Kalau kita mau bicara tentang suatu peradaban atau generasi di depan sana yang kita mau perbaiki, maka salah satu yang wajib kita urus juga adalah apa yang ada dalam isi piring kita. Ya, apa yang ada dalam isi piring kita. Sebab itu akan mempengaruhi gen kita. Ya. Itu sebabnya Al-Quran memberikan banyak sekali pedoman kepada kita semua. Kalau teman-teman Bapak Ibu baca di surat Abasa, ya, itu Allah ceritakan tentang biji-bijian, Allah ceritakan tentang sayur, buah, Allah ceritakan tentang zaitun, banyak sekali. Semua yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu pasti ada sesuatu hal yang luar biasa di sana. Dan kalau kita tidak mau peduli dengan itu, ya, kita lebih mementingkan katakanlah makan hanya sekedar untuk memenuhi hawa nafsu kita, maka bersiaplah bencana itu akan muncul beberapa tahun kemudian. Ya, bagi Anda sekarang mungkin yang ya alhamdulillah bisa daftar haji ya, kemudian haji yang mungkin haji reguler 10 tahun gitu kan atau berapa tahun gitu.
ketika Anda daftar haji, pikirkan baik-baik bahwa nanti bisa jadi, na'udzubillah min zalik, batal pergi hajinya, gara-gara apa? Gara-gara makan yang nggak beres, dan ketika diperiksa waktu cek kesehatan haji, gagal ginjal, itu case-nya banyak. Banyak sekali. Ya. Muncul gara-gara apa? Gara-gara tadi makanan. Terlalu banyak nyampahnya kalau bahasa saya. Ya. Nah, maka kita perlu, kita perlu perbaiki itu semua Bapak sekalian. Bagaimana polanya? Ya sebenarnya, pola-pola Nabi SAW itu sangat luar biasa. Ada 2 negara di dunia ini yang unik ya. Beberapa negara yang saya waktu baca itu unik. Kenapa unik? Kalau ibu-ibu pernah baca statistiknya Zimbabwe, seingat saya. Zimbabwe itu negara yang angka ketahanan pangannya rendah sekali. Ya, angka ketahanan pangannya rendah sekali. Maksudnya apa? Di sana makan susah. Makan susah. Karena makannya memang susah mendapatkan makan gitu lah. Lalu yang menariknya ternyata angka pertumbuhan penduduk dan kelahiran di sana tinggi. Ada korelasi nggak? Ada. Jadi si ahli yang saya baca dalam buku itu mengatakan bahwa ternyata orang Zimbabwe itu, ya, itu orang yang sering berpuasa karena susah makan. Ternyata susah makan atau puasa adalah salah satu bentuk terapi paling baik untuk orang-orang yang mengalami infertilitas. Tapi harus dicari tahu dulu kenapa muncul infertilnya, kenapa muncul nggak suburnya, kenapa susah spermanya oligospermik lah, apa segala macam lah, ovumnya bermasalah segalanya. Itu yang kita perlu pahami.